Kenalkan, nama saya Andrea Ferdian Solihin dengan NIM 41518010072. Di sini saya akan menjelaskan fungsi read yang ada pada controller buku. Di fungsi read sendiri di sini itu ada buku model read yang artinya memanggil function read yang ada di buku model. Di buku model itu function read-nya itu ada perintah SQL untuk menampilkan data buku yang dijoinkan dengan kategori dan penerbit. Jadi data buku yang dijoinkan dengan kategori dan penerbit ini disimpan kemudian dikirim lagi ke controller dengan result array. Fungsi result array di sini sendiri itu digunakan untuk mengirim data kembali ke controller. Nah, data dikirim ke controller ditangkap sebagai variabel data buku. Nah, terus data tadi dikirim ke view dalam bentuk variabel output, yang dimana di dalamnya itu terdapat data array. Kemudian di load memanggil file view, yaitu buku read. Nah, di buku read ini berisi nama buku, nama kategori, nama penerbit, stok buku, dan action. Nah, ini itu adalah data yang akan ditampilkan. Jadi sini variabel data buku sebagai variabel buku. Variabel buku nama buku ini artinya database buku dengan nama field, nama buku, datanya, isi datanya. Jadi nanti di nama buku ini berisi isi yang ada di field nama buku yang ada di database buku, yang akan ditampilkan ke view layar. Jadi fungsi read yang akan ditampilkan. Nah, for each di sini itu berfungsi untuk melakukan perulangan data. Jadi data-data terbaru yang ada di database nanti itu untuk dimaksimalkan datanya supaya terbaca semua, itu kita perlu melakukan perulangan supaya data-data terbaru itu terbaca di database dan bisa ditampilkan ke menu layar. Kita akan menjelaskan fungsi insert. Pada file controller terdapat function insert. Ini digunakan untuk fungsi insert. Di sini ada dua variabel, yaitu data kategori dan data penerbit. Lalu di sini ada this kategori read. Nah, read ini merupakan function dari kategori model yang berfungsi untuk membaca data yang ada di database, yang mana nanti akan dikirim ke controller. Setelah itu akan dikirim ke view. Lalu ada variabel output, di mana variabel ini digunakan untuk mengirim data ke view. Output ini merupakan array yang berisikan judul, data kategori, data penerbit. Di sini juga terdapat this, load, view, buku insert, dan variabel output yang digunakan untuk memanggil file view. Lalu pada function insert submit, di insert submit ada beberapa variabel, diantaranya nama buku, kategori penerbit, dan stok buku, di mana masing-masing variabel ini berfungsi untuk menyimpan atau menangkap data pada model yang menggunakan metode post. Lalu ada variabel input.
Variabel ini digunakan untuk membuat sebuah output yang nanti akan tampil di view. Di file buku insert terdapat metode post yang langsung mengarah ke buku insert submit. Nah, buku ini merupakan file controller dan insert submit merupakan function dari controller tersebut. Kemudian di nama buku ada nama buku yang merupakan tadi variable input array yang ada di controller function insert submit. Ini juga sama, kategori ID kategori merupakan input array, variable input array. Lalu ada for each yang digunakan untuk menampilkan data kategori yang berisi data dari tabel kategori. Lalu option ini merupakan combo box yang digunakan untuk kategori. Di option ini ada value. Nah, value ini digunakan untuk menampilkan berdasarkan urutan ID. Lalu yang ini untuk menampilkan berdasarkan yang ada di dalam tabel kategori. Lalu ada stok dan juga sama seperti yang tadi nama buku, di mana name itu merupakan input array yang ada di controller. Dan terakhir submit yang merupakan button untuk menyimpan datanya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya tentang insert. Selanjutnya ada penjelasan tentang update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldi Muhammad Lahi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi update pada tugas besar 1 pemrograman web 2. Nah, di sini di layar ini udah ada function update. Ini untuk jalankan fungsi update yang ada di controller buku. Nah, di sini tuh ada string ID. Ini fungsinya ini adalah untuk menangkap ID pada data table buku. Nah, jadi kan di sini kan kalau di webnya kita kan menampilkan data buku ya kan, data buku. Nah, data buku satu ini memiliki ID berapa gitu. Jadi ketika kita update, wah ternyata yang pertama ini punya ID namanya ini satu. Jadi seperti itu. Untuk mengetahui ID keberapa data yang akan kita update. Terus di sini ada string data underscore buku underscore single. Ini fungsinya adalah untuk memanggil data buku yang ada di table buku sesuai dengan ID-nya. Di sini ada di buku underscore model dengan functionnya dengan single. Nah, di sini kita buka dan di sini ada functionnya read underscore single, di mana isinya itu adalah menampilkan buku sesuai dengan ID-nya. Lalu ID itu akan ditangkap, lalu akan dikirim ke controller. Lalu di sini juga ada data underscore kategori dan string data underscore penerbit. Nah, kedua ini saya gunakan untuk menampilkan data di combo box di form update. Nih, di sini. Di kategori dan penerbit saya gunakan combo box. Jadi data di kategori dan penerbit saya pastinya buku data yang ada di kategori dan penerbit. Makanya sini saya manggil kategori model dan penerbit model. Yang isinya di kategori model ini saya menampilkan kategori dan di penerbit model saya menampilkan tabel penerbit. Seperti itu. Lalu di sini string output adalah output yang akan kita keluarkan, yang akan kita tampilkan. Di sini ada 4, judul, data underscore buku underscore single, data kategori, dan data underscore penerbit. Lalu setelah itu kita load, kita tampilkan di view buku update dengan menambahkan output ini. Kita lanjutkan ke update. Nah, di sini buku update. Di sini kita menggunakan form.
perform metodenya post dengan actionnya php echo set wwl buku slash update submit. Artinya setelah data ini diisi, setelah ini data ini diupdate atau diperbaiki, nah data ini akan dilarikan ke konsol buku dengan fungsinya update submit dengan membawa data ID buku, ID yang di bukunya. Jadi data ID mana yang diubah datanya itu. Lalu ada nama buku, kategori, penerbit, dan juga stok. Setelah itu saya bahas di satu-satu. Di sini ada nama buku, kita tipenya inputannya tipenya teks. Nah, di sini memanggil value-nya adalah dari data underscore buku underscore single yang ditampilkan nama filenya dan nama bukunya. Lalu di sini kategori. Di kategori ini ada combo box, jadi menggunakan select. Nah, di combo box ini saya menggunakan for each atau perulangan. Perulangan ini fungsinya adalah untuk memanggil data yang banyak gitu. Lalu di sini string data kategori. Ada string data underscore kategori yang kita dapatkan di controller tadi sebelumnya. Yang kita singkat menjadi kategori. Lalu di sini ditambahkan if dan else. Karena ada dua pilihan. Jika string kategori dengan filenya ID kategori sama dengan data underscore buku underscore single dengan nama filenya ID kategori, maka akan ditampilkan data yang kepilih. Jadi jatuhnya gini, misalnya kalau di sini kan namanya adalah mobile development. Development ini adalah memiliki ID 3 kalau tidak salah. Jadi ketika kita update, ini adalah mobile development, bukan web programming. Nah, di sini kan dia memiliki ID 93. Contohnya bacanya gini. Jika ID kategori yang ada pada tabel kategori, nah di sini kan string kategori kan data sebuah kategori dan kita panggil di sini, artinya kita meload kategori model ini akan memanggil tabel kategori. Nah, jadi maksudnya ini ketika PHP jika tabel ID kategori yang ada di tabel kategori sama dengan ID kategori yang ada di tabel data buku underscore single, maka akan ditampilkan, akan dipilih untuk jadi utama ketika diupdate nanti. Gitu. Makanya ada tambah selected. Maka akan ditampilkan, bukan nomor satu yang ditampilkan. Jadi pada di sini tuh yang ditampilkan adalah mobile development, bukan web programming. Jadi kalau misalnya ini kan web development, yang kepanggil kan sini web development. Nah, kalau di sini kan backend. Nah, kalau kita update, dia kepanggilnya backend. Seperti itu. Sama halnya juga di penerbit sama ini kita menggunakan for each karena menggunakan combo box. Data penerbit kita jadikan sebagai penerbit. Jika ID penerbit pada tabel penerbit sama dengan ID penerbit yang ada di tabel data buku di tabel buku, maka akan yang ditampilkan pertama adalah ininya. Ditampilkan adalah yang sama itu. Yang ditampilkan adalah bukan ID-nya, tapi di sini yang kita tampilkan adalah nama penerbitnya. Nama penerbit yang punya ID tersebut. Misalnya kalau nama penerbitnya di sini ada Kompas itu kan punya ID-nya 2. Jadi kalau misalnya ID-nya 2 sama dengan 2, berarti yang ditampilkan adalah nama penerbit yang memiliki ID nomor 2 gitu. Sama juga halnya di sini. Jadi kalau misalnya di sini nih. Jika ID kategori 11, berarti yang ditampilkan adalah nama kategori yang memiliki ID 1. Nah, di sini juga stok sama kayak seperti di nama buku, kita memanggil data stok buku yang ada di data buku single. Nah, itu kita submit, simpan. Ini ada tombol simpan untuk menyimpan data. Jadi ketika tombol simpan ini diklik, tombol simpan ini klik,
itu akan lari ke update submit. Actionnya update submit. Lalu kita buka lagi ke update submit di controller. Di sini ada update submit. Update submit ini sama. Di sini kita menangkap ID yang data apa yang kita ubah. Lalu kita mengambil data terbaru yang telah kita update melalui post ya. Di post ini adalah mengambil data yang dari view, lalu kirim lagi ke controller. Data yang akan diubah. Terus itu inputannya di sini. Berarti ada data masukan dong. Karena kita ngambil data dari view. Data view mengirimkan data view ke controller, nama bukunya terbaru apa, ID kategori terbaru apa, terus ID penerbit apa, stok bukunya yang terbaru apa gitu. Terus itu masukin ke input. Input ini kita masukin ke array ke di sini adalah nama field. Jadi nama buku data terbaru ini akan dimasukkan ke nama buku. String kategori ini akan dimasukkan ke field ID kategori. Di ID jadi string penerbit ini akan dimasukkan ke field ID penerbit, begitu juga dengan stok buku akan dimasukkan ke field stok buku. Nah, data ini akan dilarikan ke sini. String data buku sama dengan this buku model lari ke update dengan membawa input serta ID-nya. ID berapa? Gitu. Nah, kita lari ke buku model. Buku model kita update di function public function update. Di sini ada bawaan input dan ID. Kita mengubah data inputan ini di mana ditambahkan this db where ID buku sama dengan ID-nya berapa yang tadi kita mengubah di data ID berapa. Itu jalankan fungsi update-nya. Kita langsung dijalankan, langsung update di sini. Dijalankan return this db update di table buku dengan membawa inputan terbarunya. Itu. Lalu setelah itu akan redirect ini adalah setelah kita melakukan fungsi update, kita akan langsung mengeload. Contohnya seperti ini. Kalau kita misalnya update basic PHP di sini total 10. Ini kayak ubah saja jadi 19. Nah, di sini langsung ngeload lagi. Langsung ngeload ke buku/read. Artinya kita merefresh ke buku, ke konsol buku, ke function read. Seperti itu. Nah, datanya akan berubah di sini. Jadi begitu fungsi update pada tugas besar saya, penjelasan fungsi update. Selanjutnya akan ada penjelasan fungsi delete yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fungsi hapus pada action. Nah, di fungsi hapus pada action itu apabila kita mengklik hapus pada action, kita akan diarahkan ke controller buku dengan function delete. Nah, tapi pada saat kita mengklik akan muncul sebuah pesan. Pesannya seperti ini. Apakah ingin menghapus data ini? Nah, seperti ini. Jika kita menekan OK, kita akan melakukan penghapusan data. Kalau kita menekan batal, tidak akan terjadi penghapusan data. Ini kan tadi kan diarahkan ke controller buku function delete ya, dengan membawa ID bukunya. Nah, kemudian di controller buku di function delete-nya itu menangkap ID data yang dipilih dari view. Nah, tadi ID tadi itu ditangkap di sini. Kemudian kita diarahkan ke buku model dengan function delete. Kita buka di buku model function delete string ID variable ID tadi itu adalah ID yang dikirim dari controller sebagai filter data yang akan dihapus. Jadi kita menghapus datanya itu berdasarkan ID-nya ya, berdasarkan ID. Terus di sini ada this everywhere ID buku ID, yaitu di mana ID buku
dengan ID tadi yang ingin kita hapus akan di delete pada tabel buku. Nah, setelah dijalankan, kita akan balik lagi ke kontrol buku untuk di redirect. Di redirect ini maksudnya itu di load lagi. Jadi yang kita hapus tadi itu datanya akan diupdate lagi. Jadi seperti ini kira-kira. Jika kita hapus, oke. Nah, datanya akan di load sehingga tampilannya berubah. Sekian pembahasan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.